Di sesi ini insya Allah kita sama-sama membahas sedikit terkait kajian karya tulis. Sebenarnya apa sih kajian penelitian atau karya tulis ilmiah ya, atau penelitian? Kalau kita sih bukan penelitian ya, lebih bersifat karya tulis ya, karya tulis di mana sebenarnya ada proses penelitian yang dilakukan secara sederhana sebenarnya ya. Penelitian yang dimaksud di sini adalah penelitian dalam rangka tentunya kita menjawab pertanyaan atau permasalahan yang kita angkat dalam kajian kita. Jadi di sini adalah proses pencarian jawaban terhadap suatu permasalahan. Makanya kalau kita lihat karena dia sebagai proses, berarti ada permasalahan yang perlu kita angkat. Nah ini yang sebenarnya kita perlu brainstorming di awal. Apa sih yang bisa saya angkat ya? Permasalahan apa sih yang terjadi yang nanti kita tuangkan dalam sebuah tulisan. Kemudian dia penelitian ini sistematik. Nah makanya kita kenapa pelajari, karena dia melewati suatu sistem. Ada prosedural yang harus kita lalui ya. Kemudian dia sifatnya ilmiah. Nah maksudnya apa ilmiah? Ilmiah ini berlaku umum berdasarkan kajian ya, literatur yang ada dan disepakati secara umum ya, dalam istilahnya ini dalam penelitian gitu ya, ataupun dalam kegiatan ilmiah. Meneliti dan menyeluruh ya, ini penelitian. Biasanya kita dalam menulis itu secara umum ini sebenarnya tidak baku ya, hampir sama dengan ini ya, tidak berbeda jauh. Secara umum Bapak Ibu bisa kita lihat di layar, biasanya dimulai dari judul ya. Paling pertama tuh kita tentunya butuh tentukan temanya ya, temanya. Saya mau tulis terkait apa sih? Nah, tema ini pun biasanya timbul tuh dari permasalahan yang ada atau tadi ada gap analisis atau lainnya ya. Tapi di sini kita berbicara secara struktur dulu. Kemudian ada namanya abstrak, minimal kita tahu oh abstrak itu bagaimana sih, seperti apa ya. Kemudian ada setelah judul dan abstrak, lalu ada pendahuluan ya Bapak Ibu ya. Biasanya pendahuluan ini tidak begitu banyak ya, tapi pendahuluan ini tuh sebenarnya menggambarkan secara singkat, padat, tapi menyeluruh ya, menyeluruh terkait apa sih yang melatar belakangi kita menyusun atau mengambil tema tertentu. Dan dia sifatnya biasanya ini ya, pola penulisan pada umumnya kalau kita membuat pendahuluan itu dia sifatnya seperti piramid terbalik Bapak Ibu ya. Jadi kita berbicara besarnya dulu, kemudian nanti mengerucut ke tema permasalahan yang akan kita bahas. Contoh umpama saya mau ngomong nih terkait inventarisasi barang milik negara nih ya. Saya lihat ada permasalahan contoh di kantor, inventarisasi kita tidak berjalan dengan baik. Nah tentunya di saat pendahuluan ini saya akan menulis ini berpikir secara luas dulu bahwa LKPP kita di tahun ini alhamdulillah sudah dominan banyak WTP. Tapi dari laporan hasil pemeriksaan ternyata masih terdapat banyak kementerian, satker di kementerian itu yang mendapatkan laporan hasil pemeriksaan terkait masalah inventarisasi. Nah ini makin mengerucut ya. Kan mulai kita ngomong besar. Nah kemudian bisa saja kita langsung ke ini. Dari hal tersebut, nah kami mencoba untuk di kantor kami umpama ya, terkait inventarisasi di kantor kami. Nah, itu. Jadi begitu mengerucut dari besar piramid terbalik kemudian ke ini, kemudian nanti biasanya diakhiri dengan kejadian tersebut atau permasalahan tersebut, kemudian saya akan mengangkat tema tulisan itu terkait inventarisasi pada satker A. Kemudian tujuannya kita menulis. Nah, tujuan ini tentunya kalau kita kayak waktu kuliah pasti salah satu tujuannya ini sebagai syarat kelulusan, betul nggak ya? Kemudian metode, nah nanti akan kita bahas. Lalu literatur. Nah literatur ini sifatnya biasanya semacam pustaka ya. Pustaka yang kita dapatkan baik itu dari buku-buku yang ada, dari penelitian sebelumnya, ataupun dari karya tulis lainnya ya, atau penelitian sebelumnya. Lalu berdasarkan literatur ini nanti tentunya nanti akan kita
relevansikan dengan tema yang kita ambil ya. Kemudian nanti tentunya kita akan melakukan yang namanya setelahnya ada bagian dari hasil dan pembahasan. Nah, kenapa kalau kita lihat di gambar ini dia model ini piramid begini ya, kemudian di bawahnya ini piramid terbalik. Maksudnya apa? Biasanya secara lazim proporsi itu seperti ini. Jadi yang besar itu di literaturnya ya. Ini daftar pustaka, referensi-referensi yang ada terkait kalau tadi contoh kita inventarisasi ya. Nah, tentunya literatur, buku-buku yang berbicara terkait inventarisasi, yang berbicara terkait pengelolaan barang milik negara, terkait aset, terkait hal-hal yang berkaitan ya. Nah, yang besar kemudian berikutnya ini hasil dan pembahasan. Karena kenapa? Hasil pembahasan ini sebenarnya mencerminkan bagaimana pola pikir kita ya berdasarkan metode dan tujuan di atas ini. Kemudian kita lihat dari hasil penelitian ini apa yang kita dapatkan. Kemudian kita membahas ya, membahas untuk tentunya mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian yang akan kita bahas. Kemudian ini untuk pembahasan ya, pembahasan di sini yang merah. Kemudian kesimpulan dan rekomendasi. Nah, atau kesimpulan dan sarannya. Ini sedikit kecil, biasanya paling sekitar beberapa halaman ya, tapi proporsinya kira-kira seperti ini. Yang lazim atau secara umum ya, seperti ini. Nah, biasanya memang untuk proceeding atau jurnal tertentu, ada kajian tertentu, ada majalah tertentu, ini dipersyaratkan ya, strukturnya seperti apa, proporsinya seperti apa. Nah, itu kita tentunya biasanya tinggal menyesuaikan aja ya, tapi tidak begitu jauh dari hal. Demikian tema kita kali ini dan jumpa lagi di video berikutnya. Salam dari saya. Assalamualaikum.